Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang kalian pasti pernah dengar Brawijaya dengan putranya Raden Fatah, ataupun Syekh Subakir dengan Ismoyo Jati, ataupun Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo. Kalau dipikir-pikir, ternyata kita itu udah dari zaman Bahola diajari jadi anak durhaka, seperti kisahnya Brawijaya 5 dengan putranya. Bagi orang yang nggak ngerti pasti akan mendukung atau membela salah satunya, tapi bagi saya itu satu ajaran yang menyesatkan, yang ngajarin anak itu nggak berbakti pada orang tua hanya karena perbedaan, hanya karena mungkin masa lalu yang mungkin ditelantarkan ataupun nggak mendapatkan keadilan. Tapi ini suatu yang nggak baik jika ajaran-ajaran seperti ini masih dipakai untuk orang Jawa, apalagi tentang Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Sama-sama beragama Islam, tapi hanya karena perbedaan ataupun mungkin nggak sealiran, saling bertengkar, bahkan ada hukuman mati hanya karena perbedaan. Begitu juga dengan Syekh Subakir ataupun Ismoyo Jati. Orang Jawa itu lebih ke mengenal Tuhan secara yang gaib, ataupun mengandalkan nafsunya, ataupun olah rasa, olah batin, belajar ilmu sukma, belajar ilmu jiwa. Sedangkan Islam masih syariat ataupun ilmu badan. Makanya Islam dilarang minum, dilarang judi, dilarang molimo. Karena apa? Karena belajar syariat ataupun ilmu yang paling gampang, karena nggak semua orang itu bisa menahan nafsu ataupun bisa berhenti dari hal-hal yang jelek. Hidayah itu datang ke orang-orang yang mungkin bagi orang lain itu jahat, hidup nggak bener ataupun bergelimang maksiat. Hidayah didatangkan lewat situ. Agar apa? Agar menjadi pencerahan, agar bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana yang jalan yang jahat, mana hidup yang di dalam gelap dan hidup di dalam yang terang. Hidayah itu nggak bakalan datang di tempat-tempat orang yang mungkin seumur hidupnya di pondok pesantren ataupun orang-orang yang baik. Hidayah atau petunjuk itu bagi orang-orang yang hidupnya ibaratnya di dalam gelap, yang enggak mengenal Tuhan, yang banyak maksiat, yang melakukan kejahatan. Di situ Tuhan ngasih petunjuk, ngasih hidayah. Tapi terkadang kita ini, contohnya nih, dulu mungkin kita menghabiskan hidup di pondok pesantren atau jadi orang yang baik. Tiba-tiba kita ke Hong Kong nih, negara yang bebas, yang nggak peduli kamu mau nungging kek, mau nyungsep kek, mau hidup ataupun mati. Jiwa kita yang dulu terbelenggu, tiba-tiba hidup di Hong Kong yang negeri bebas ini, jiwa kita itu seperti lepas dari sangkar, badan kita lepas dari sangkar. Makanya banyak sekali orang ke Hong Kong itu nggak murni nyari materi untuk keluarganya. Banyak sekali yang di sini lebih mengejar duniawi. Walaupun misalnya di Indonesia punya suami, punya istri, di sini pasti masih punya gendaan atau cem-ceman. Kenapa? Karena di sini bebas, lu gue. Beda dengan orang Indonesia yang masih megang norma atau adat. Makanya masih ada kadang-kadang kalau kumpul kebo digerebek, ataupun kalau kamu itu
pacaran sampai nginep ya ketangkep. Beda adat, beda budaya. Nah, sedangkan di sini bu kamu mau kumpul kebo kek, mau nungging kek, bebas. Hidup-hidup kamu yang nunggu dosanya, kamu yang menanggung dari perbuatanmu. Tapi orang kayak saya ini di Indonesia malah bejat. Makanya saya dapat hidayahnya di Hongkong. Nah, kenapa? Karena perjalanan hidup capek. Jadi orang jahat itu capek. Siapa bilang jadi orang jahat, jadi orang yang ahli neraka itu enak? Malah capek. Kalau kalian tahu. Karena apa? Karena setiap kita berbuat jahat itu ada karmanya. Kita nyakitin orang, dapat karmanya langsung. Kita ngambil suami orang atau jadi selingkuhannya orang, kita juga akan merasakannya nanti. Ketika kita benar-benar jatuh cinta sama orang, orangnya akan diambil. Karena apa? Karena kita merasakan gimana sih rasanya kita ngambil hak orang lain, walaupun itu menurut kita Tuhan nggak tahu, orang lain nggak tahu. Karena apa? Karena hubungan gelap. Ini kenapa kita orang Jawa dari sejarah yang ditinggalkan ataupun dari cerita-cerita rakyat itu, bukan kita diajarkan menjadi anak yang berbakti ke orang tua, ataupun kita itu menerima perbedaan, bahkan kita itu bisa jadi pemimpin yang adil, yang ngayomi. Tapi malah kita diajarkan membunuh, kekerasan. Jadi pikiran saya, oh Islam itu masuk ke tanah Jawa karena kekerasan, karena paksaan. Makanya ketika orang berbeda dengan cara beribadahnya udah dihakimi, dibilang syirik, kafir. Gak cuma Islam, Kristen juga begitu. Yang hidup abadi, yang naik ke langit itu gak cuma Yesus Kristus, tapi kita juga kalau mati seperti itu. Yang mati tubuh kita kembali ke alam, ruh kita, jiwa kita tetap abadi. Ini bedanya ajaran lama dengan ajaran baru. Selamat sore dan sampai jumpa.